warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yang dimana kami membahas tentang keragaman masyarakat Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan, perlu diketahui bahwa kami ada bertiga. Yang pertama ada Amiruddin Putra, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Rizaldi Armawansyah, dan yang ketiga ada Nur Aslamiyah. Dalam kesempatan ini kami telah membagi menjadi tiga bagian, di mana yang pertama akan disampaikan oleh Amiruddin Putra tentang gambaran umum artikelnya. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya oleh saya akan membahas tentang nilai-nilai konstitusi dan dilanjutkan dengan unsur-unsur keragaman dalam masyarakat. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Nur Aslamiyah tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi keragaman di Indonesia itu sendiri. Dalam presentasi ini, waktu dan kesempatan sesuai urutan yang telah saya sebutkan, saya persilakan. Keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang. Sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun juga bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, berbagai konflik antara suku bangsa, antara penganut keyakinan keagamaan, ataupun antar kelompok telah memakan korban jiwa dan raga serta harta benda, seperti kasus Sambas, Ambon, Poso, dan Kalimantan Tengah. Masyarakat majemuk Indonesia belum menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis. Negara-negara Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Berbagai keragaman masyarakat Indonesia terwadahi dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dalam kurung NKRI yang terbentuk dengan karakter utama mengakui pluralitas dan kesetaraan warga bangsa. NKRI yang mengakui keragaman dan menghormati kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat Indonesia pada pencapaian kemajuan peradabannya. Persoalan-persoalan tersebut sering muncul akibat adanya dominasi sosial oleh suatu kelompok. Adanya dominasi sosial didasarkan pada pengamatan bahwa semua kelompok manusia ditunjukkan kepada struktur dalam sistem hierarki sosial suatu kelompok. Baik, saya akan melanjutkan nilai-nilai konstitusi. 1.1 Pengertian keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan tetap berjenis satu. Keragaman manusia yang dimaksud bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu, yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Contohnya, kita sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah agak-agak lama lah kita bilang semester 3, akan menjumpai teman-teman mahasiswa lain dengan sifat dan watak yang beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keragaman atau sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Apalagi di dalam mahasiswa itu ada yang dari luar atau lain daerah, bahkan lain desa pun sudah ada ciri khasnya yang berbeda. Apalagi kalau misalnya di dalam desa itu juga pasti ada juga yang berindividunya itu berbeda. Nah, keragaman
Keragaman berasal dari kata ragam, yang menurut Kamus KBBI artinya satu, ada tingkah laku, yang kedua musik atau langgam, yang ketiga warna, corak, ragi, yang kelima atau laras atau tata bahasa. Nah, dalam kesempatan ini, ragam yang kami maksud adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbeda-bedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, budaya, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Maka dapat disimpulkan keragaman masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenis dalam masyarakat. Oke, selanjutnya unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama ada suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis, lahiriah, yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran-ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dan dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat adalah yang pertama, berfungsi edukatif. Ajaran agama yang secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Yang kedua, berfungsi penyelamat. Yang ketiga, berfungsi sebagai perdamaian. Yang keempat, berfungsi sebagai sosial kontrol. Yang kelima, berfungsi sebagai pemumpuk rasa solidaritas. Dan terakhir, berfungsi sebagai transformatif. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai ladang kreatif dan sublimatifnya. Yang ketiga ada ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Ideologi membangun untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tindakan. Politik mencakup baik konflik antar individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan yang digunakan oleh pemenang bagi keuntungan sendiri atau kerugian atas kerugian dari yang ditaklukkan. Politik juga bermakna usaha untuk menegakkan ketertiban. Yang keempat ada tata krama. Tata krama yang dianggap dari bahasa Jawa berarti adat sopan santun. Pada dasarnya ialah tindakan perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atas norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat dan terdiri dari aturan-aturan yang kalau dipatuhi diharapkan akan terciptanya interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima ada kesenjangan ekonomi. Bagi sebagian negara yang berkembang, contohnya juga Indonesia yang merupakan negara berkembang, perekonomian akan menjadi salah satu perhatian yang terus ditingkatkan. Namun, umumnya masyarakat kita berada di bawah golongan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi pemicu adanya kesenjangan yang tidak dapat dihindari lagi. Yang keenam, ada kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjemuk
dengan berbagai macam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan jelas dengan adanya penggolongan orang yang berdasarkan kasta. Hal inilah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak hanya menyakitkan, namun juga membahayakan bagi kerukunan masyarakat. Yang kedua, problematika keragaman. Yang pertama itu ada disharmonisasi. Disharmonisasi adalah tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Disharmonisasi dibawa oleh virus paradoks yang ada dalam globalisasi. Paket globalisasi begitu memikat masyarakat dunia dengan tawaran akan keseragaman global untuk maju bersama dalam komunikasi gaya hidup manusia yang bebas dan harmonis. Yang kedua, perilaku diskriminatif. Perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memicukan masalah, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga ada eksklusivisme dan rasialis. Eksklusivisme dan rasisme berasal dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras atau sukunya, kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku yang lain. Peran pemerintah dalam masyarakat menghadapi keragaman menumbuhkan rasa sadar dan kebanggaan dalam kehidupan yang beragam hanya dengan cara itulah dapat tercipta saling menghargai satu sama lainnya dan kerukunan dalam masyarakat dapat tercipta. A. Kita hidup dalam masyarakat yang serba multi, sehingga perlu adanya sosialisasi tentang kesadaran akan keragamannya itu, cara berhubungan antara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat. B. Dengan ini diharapkan dapat saling mengenal, saling akrab, lebih mudah bergaul, lebih percaya antara satu dengan yang lain, dan akhirnya dapat saling bekerja sama dalam keragaman. C. Sosialisasi tentang kesadaran akan keragaman dan dapat diterapkan melalui tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat RT. D. Acara kerja bakti rutin RT atau acara 17-an dapat dijadikan saranan untuk saling mengenal, bekerja sama dan bersilaturahmi antara individu yang berbeda etnis maupun agama. E. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi sadar akan keragaman yang di sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan rasa persatuan antara mereka dan dapat mencegah konflik antara etnis. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memupuk persatuan dalam keragaman adalah dengan saling menukar budaya. Kita pasti sering mendengarkan adanya acara festival budaya yang sering diadakan di kota-kota besar di Indonesia. Dengan adanya acara tersebut diharapkan dapat membangun persatuan dan kesatuan antara daerah di Indonesia yang notabene memiliki perbedaan secara kultur. Selain dapat mempersatukan etnis yang ada di Indonesia, acara tersebut juga dapat menarik wisata lokal maupun mancanegara. G.
menyelenggarakan ajang festival budaya yang dilakukan dari berbagai macam perwakilan daerah-daerah di Indonesia. H. Melakukan pemindahan penduduk secara terprogram melalui transmigrasi, khususnya dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura ke bagian pulau di Indonesia yang jarang penduduknya dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Selain meningkatkan kesejahteraan penduduk, juga dapat mengenal kebudayaan setempat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami tentang keragaman masyarakat Indonesia. Dari presentasi tadi dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keragaman di masyarakatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.